Kerajaan Maroko terletak di bagian paling barat dari Afrika di bagian utara yang dikenal sebagai Maghreb Barat. Negara ini memiliki garis pantai Atlantik dan Mediterania. Interior pegunungan yang terjal, juga sejarah kemerdekaan mereka yang tidak dimiliki oleh negara-negara tetangganya. Maroko bukanlah negara demokrasi yang sepenuhnya matang, seperti halnya negara-negara di bagian barat. Tetapi lambat laun, perlahan namun pasti, Maroko bergerak ke arah itu. Faktanya, konstitusi Maroko pada tahun 2011 telah membuka pintu bagi peralihan kekuasaan dan memperkuat keragaman identitas individu atau etnis Maroko, yakni Arab, Muslim, Amazigh, Yahudi, Afrika, dan Mediterania. Maroko adalah protektorat Prancis antara tahun 1912 hingga 1956. Sejak mengumumkan kemerdekaan pada 2 Maret 1956, situasi di Maroko relatif stabil dan memiliki pengaruh signifikan di Afrika dan dunia Arab. Pada tahun 1975, Maroko menganeksasi bekas jajahan Spanyol di Sahara Barat. Sejak saat itu pula, hal ini menjadi subjek sengketa teritorial yang berkepanjangan antara Maroko dan penduduk asli Sahrawi yang dipimpin oleh Front Polisario. Fez adalah sebuah kota di pedalaman utara Maroko sekaligus menjadi ibu kota wilayah administratif Fez-Meknes. Ini adalah kota terbesar kedua di Maroko dengan populasi 1,11 juta jiwa menurut sensus 2014. Di kota ini, suatu hari pada tahun 1904, lahir seorang bayi dari keluarga Islam. Anak laki-laki itu kemudian dinamakan Mohammed bin Abdeljelil oleh kedua orang tuanya. Fez sendiri dikenal sebagai kota spiritual di Maroko, sehingga sang bayi Mohammed pun dibesarkan dalam nilai dan tradisi Islam yang baik semenjak ia masih kecil. Saat menginjak usia 9 tahun, Mohammed diajak kedua orang tuanya untuk berziarah ke Mekah, tanah suci bagi umat Islam. Sejak kecil pula, ia menjadi seorang anak yang mempelajari Al-Quran secara khusus di Universitas Al-Qarawin di kota Fez. Pada tahun 1922, Mohammed yang menginjak usia 18 tahun pun masuk di sekolah menengah Giroud, dan 3 tahun kemudian, yakni pada tahun 1925, ia pun lulus dari sana. Selama 3 tahun di sekolah menengah itu, ia berada di bawah asuhan para biarawan Ordo Fransiskan di Rabat, Maroko. Dan pada saat itu pula, dalam diri pemuda Mohammed mulai tumbuh minat dan ketertarikan pada ajaran Kristiani, ajaran Yesus Kristus. 3 tahun kemudian, tepatnya 7 April 1928, Mohammed dibaptis dan resmi menjadi anggota gereja Katolik. Ia dibaptis di kapel perguruan tinggi milik Fransiskan dengan mengambil nama baptis Yohanes atau John, atau dalam aksen Prancis, Jean. Pembaptisan Mohammed ini sempat menimbulkan kekhawatiran dari dinas intelijen Prancis di Maroko. Jangan sampai timbul masalah di negara protektorat itu. Apalagi Mohammed tidak berhenti di situ. Ia tidak sekedar menjadi Katolik, lebih dari itu. Ia pun memutuskan untuk bergabung dengan ordo tertua di dunia itu. Ordo Fratrum Minorum sering disingkat OFM. Sering juga disebut Ordo Fransiskan atau Ordo Serafis yang didirikan oleh Santo Fransiskus dari Assisi pada 24 Februari tahun 1209 di Italia. Rekan pengikut utama dari Fransiskus Assisi di OFM adalah Clara dari Assisi, Antonius dari Padua, dan Erzsébet dari Hungaria. Ordo ini sedari awal berdiri telah menanamkan spiritualitas kesederhanaan dan kemiskinan dalam kehidupan dan pelayanan mereka.
Itu sebabnya mereka kerap dijuluki sebagai Ordo Saudara Dina. Dina yang merujuk pada orang kecil atau kaum yang terpinggirkan. Kehidupan para pastor dan anggota dari Ordo Fransiskan yang ia saksikan selama lebih dari 3 tahun itu tidak hanya menggetarkan hati Muhammad untuk menerima Tuhan Yesus. Ia pun terpikat pada kehidupan yang dijalani para Fransiskanes di kota Rabat. Dan ia pun memutuskan untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga OFM. Setahun setelah dibaptis, yakni pada 1929, Muhammad pun bulat tekadnya. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam Ordo Fransiskan dan menjadi seorang pastor. Menjadi bagian dari keluarga Fransiskan, selain menjalankan berbagai aturan, pola, dan spiritualitas yang berlaku di dalam ordo itu, ia pun produktif menulis. Dengan tulisan-tulisannya, ia berusaha menyentuh saudara-saudaranya kaum Islam untuk diselamatkan. Pada tahun 1930, melalui sebuah jurnal, Entere di Islam, dia menerbitkan secara anonim sebuah tulisan yang isinya menawarkan umat beriman untuk mengabdikan hari Jumat berdoa bagi saudara-saudara kita yang jauh. Sebuah tulisan yang isinya kira-kira seperti ini. Ia mengajak umat beriman, dalam hal ini umat Kristen, untuk berdoa pada setiap Jumat bagi pertobatan umat Islam. Belakangan ia juga menulis novena untuk pertobatan umat Islam. Pada tahun 1935, setelah melewati proses dan tahapan di dalam lingkungan OFM, Muhammad pun ditabiskan menjadi imam atau pastor Katolik. Tidak butuh waktu lama. Setahun setelah ditabiskan, pada tahun 1936, Muhammad diangkat menjadi seorang profesor di Catholic Institute of Paris. Di sana ia berkarya hingga tahun 1960-an, kurang lebih 30 tahun. Pada tahun 1964, Muhammad memutuskan pensiun. Dan sebagaimana yang berlaku pada para pastor yang sudah memasuki usia pensiun, Muhammad pun memutuskan untuk tinggal di biara milik OFM, Saint Mary Rose. Pada tahun 1966, Pastor Jean Mohammed Abdeljil diterima oleh Paus Paulus VI di Vatikan, Roma. Muhammad, seorang pastor yang berasal dari Monaco itu, meninggal dunia pada 24 November tahun 1979. Meski telah meninggalkan agama yang dianutnya sejak lahir dan menjadi Katolik, bahkan hingga ditabiskan menjadi seorang pastor, Muhammad mengajarkan satu hal kepada seluruh pengikut Yesus Kristus di dunia. Kasihilah saudara-saudara kita yang beragama Islam. Ia merefleksikan profil orang Maroko yang telah menjalankan toleransi berabad-abad lamanya, hingga toleransi nyaris menjadi cara hidup negara dan merupakan sifat kedua dari orang Maroko. Warga negara ini telah hidup berdampingan bersama orang Yahudi yang mulai masuk di negara itu pada tahun 71 Masehi. Ini terjadi setelah penghancuran kuil kedua mereka oleh orang Romawi. Orang Yahudi ini diterima dengan baik oleh penduduk asli Maroko, yakni Amazigh dan Berber. Toleransi Maroko mencapai puncaknya pada tahun 1492 setelah kejatuhan Grenada dan munculnya Reconquista. Otoritas Katolik di Spanyol mengeluarkan dekret yang melucuti kewarganegaraan, harta benda, dan kekayaan orang Yahudi Sephardic dan mengusir mereka. Begitu banyak dari mereka datang ke Maroko dalam kesusahan mencari suaka dan diterima dengan baik oleh Sultan ketika itu. Belakangan, Raja Hasan II dan putranya Muhammad VI dalam beberapa dekade terakhir secara aktif juga merenovasi semua pemakaman Yahudi, sekolah, sinagoga, dan situs-situs penting Yahudi lainnya yang terdapat di negara itu sebagai tanda niat baik dan toleransi. Itulah sedikit kisah tentang Pastor Jean Mohammed bin Abdeljil yang berasal dari Maroko, kemudian menjadi Katolik dan menjadi
seorang pastor Fransiskan. Bagaimana pendapat sobat sekalian? Silakan tulis di komentar. Terima kasih.